Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah dari kelas PTKA dengan NIM 21020950203. Baik, saya akan mempresentasikan kelompok dengan materi manajemen memori. Adapun nama anggota kelompok saya yaitu yang pertama saya sendiri Anugrah, yang kedua Kamila Mujahida Amanda Fati, yang ketiga ada saudara Muhammad Aditya Eka Putra yang membuat PPT ini, dan adapun saudara Andi Agun Ananda Febrian. Baik, untuk materi pertama saya persilahkan saudara Muhammad Aditya Eka Putra membacakannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan langsung masuk pada materi bagian pertama, yaitu bagian A, manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Memory manager merupakan salah satu bagian sistem operasi yang memengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Terdapat dua manajemen memori, yaitu manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Materi berikut yaitu B, jenis-jenis memori. Ada sangat banyak jenis-jenis memori yang dapat kita lihat pada PPT berikut, yaitu register prosesor, RAM, SRAM, memori fisik atau DRAM, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis, perangkat penyimpanan berbasis disk optics, memori yang hanya dapat dibaca atau ROM, flash memory, punch card, CD, dan DVD. Pada materi berikut, kita dapat melihat alamat memori. Alamat memori sebagai berikut: alamat memori mutlak, alamat memori relatif, hubungan antara alamat mutlak dan alamat relatif, dan jenis memori dan alamat memori. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi presentasi materi dari saudara Muhammad Aditya Eka Putra. Dan selanjutnya yaitu D, isi memori. Yang pertama ada sistem bahasa penata olahan, yang kedua ada sistem utilitas, yang ketiga ada sistem inti sistem operasi, yang keempat ada sistem operasi, dan kelima ada pengendali alat atau device drivers, serta ada 6 yaitu file pemakai. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Kamila Amanda Fati. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, selanjutnya itu E, yaitu fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Dan yang terakhir, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. F, tujuan manajemen memori. Yang pertama, meningkatkan utilitas CPU, yang kedua data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU, dan yang terakhir memori mempunyai kapasitas yang terbatas sehingga harus efisien dalam penggunaan kapasitas memori tersebut. G, jenis-jenis manajemen memori. Yang pertama, manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah monoprogramming. Yang kedua, manajemen memori untuk multiprogramming untuk sistem komputer yang berukuran besar atau bukan small computers, membutuhkan pengaturan memori karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan bagian H, strategi manajemen memori. Memori tidak saja memberikan peningkatan kompetensi, akan tetapi memori maya juga
memiliki beberapa keuntungan seperti large address space, proteksi, memory mapping, fair physical memory allocation, shared virtual memory. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Swapping. Sebuah proses, sebagaimana telah diterangkan di atas, harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dan adapun kesimpulan yang saya dapat yaitu memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas sebagai berikut. Maka dikatakan mode kerja komputer adalah mode programming yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung. Dalam sistem operasi komputer mengenal suatu sistem manajemen file. Sistem manajemen file ini perlu diimplementasikan untuk dapat digunakan dalam sistem operasi komputer. Dalam pengimplementasiannya seringkali menimbulkan beberapa masalah. Oleh karena itu, masalah tersebut harus dapat diselesaikan oleh sistem operasi komputer. Penyelesaiannya memiliki beberapa cara yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Kinerja dari sistem manajemen file pun memiliki beberapa cara yang dapat digunakan seperti yang telah kami paparkan dalam PPT dan makalah kami. Jadi, kita juga harus menguasai dalam pembuatan database dan memahami sistem berkas dalam komputer, karena database dapat membantu kita membuat suatu sistem yang praktis tanpa redundansi dan mudah untuk digunakan. Walaupun dalam penggunaannya memiliki beberapa kekurangan, sedangkan sistem berkas dapat membantu kita untuk mengelola berkas dalam pengelolaan komputer. File system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Cara memberi suatu file system ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format.